Halo, selamat pagi anak-anakku semuanya. Salam sehat selalu untuk kita semuanya ya. Untuk memulai pelajaran kita pada pagi hari ini, Bapak minta tolong untuk ditengok kiri kanannya apakah ada teman-teman kalian yang belum masuk ke kelasnya. Saya lihat untuk bangkunya sudah penuh semuanya dengan kursi-kursi teman-teman kalian ya. Baik, kalau begitu Bapak mulai saja pembelajaran kita pada pagi hari ini. Namun kita awali dengan berdoa terlebih dahulu karena sebagai makhluk yang beriman kita wajib untuk berdoa kepada Tuhan. Baik, saya pimpin doanya. Berdoa dimulai. Selesai, amin. Semoga pembelajaran kita pada pagi hari ini diberkahi begitu ya anak-anak semuanya. Nah, seperti yang sudah Bapak tampilkan di PowerPoint-nya bahwa kita akan mempelajari mengenai teks laporan hasil observasi. Seperti yang sudah Bapak jelaskan minggu kemarin bahwa minggu kemarin kita mempelajari mengenai teks deskripsi. Nah, teks laporan hasil observasi atau LHO ini memiliki kesamaan dengan teks deskripsi. Di sini apakah ada yang bisa membantu Bapak untuk menyebutkan sedikit kemiripannya? Silahkan Mas Ridwan, monggo. Nah, baik sekali ya yang sudah diterangkan dan juga disebutkan oleh Mas Ridwan. Beri tepuk tangannya anak-anakku semuanya. Baik, selanjutnya kita akan langsung masuk ke kompetisi dasar yang akan kita kaji. Nah, kompetensi dasarnya adalah mengidentifikasi teks laporan hasil observasi yang dipresentasikan dengan lisan dan tulis. Yang selanjutnya adalah menginterpretasikan isi teks laporan hasil observasi berdasarkan interpretasi baik secara lisan maupun tulis. Nah, selanjutnya adalah tujuan dari pembelajaran kita pada pagi hari ini. Yang pertama adalah siswa dapat menentukan struktur teks LHO atau laporan hasil observasi. Yang selanjutnya adalah siswa dapat menentukan ciri kebahasaan teks laporan hasil observasi. Yang selanjutnya adalah siswa dapat menjelaskan isi bagian-bagian teks LHO atau laporan observasi. Dan yang terakhir siswa dapat membuat teks laporan hasil observasi. Seperti itu ya anak-anakku semuanya. Jadi untuk pengertiannya kita memiliki tujuan-tujuan seperti itu. Selanjutnya adalah skema pembelajaran kita pada pagi hari ini. Yang pertama akan dimulai dari penjelasan inti dari Bapak. Yang selanjutnya akan ada kuis pendalaman yang sudah saya siapkan di Google Classroom-nya. Dan selanjutnya adalah membentuk kelompok. Nah, kelompok tersebut akan digunakan untuk mengidentifikasi masalah inti. Nah, bisa dibaca untuk quote kita pada pagi hari ini, pelaut yang tangguh tidak lahir dari laut yang tenang. Jadi, semangat untuk anak-anakku semuanya, walaupun kita menerjang ombak dan juga tantangan pembelajaran kita harus tetap tangguh dan juga semangat, seperti itu. Baik, langsung saja kita masuk kegiatan intinya. Yang pertama adalah apa itu teks LHO? Nah, pengertian dari teks LHO adalah sebagai berikut. Tolong dibacakan yang bisa membantu Bapak. Silahkan Mas Ardan, monggo. Ya, baik sekali ya Mas Ardan, terima kasih sudah subangsihnya untuk membacakan dari pengertian teks LHO. Nah, teks LHO sendiri adalah teks yang menghadirkan informasi tentang suatu hal secara apa adanya lalu dikelompokkan dan dianalisis secara sistematis sehingga dapat menjelaskan suatu hal secara rinci. Nah, kita garis bawahi bahwa rinci dan dari sudut pandang keilmuan. Selanjutnya adalah bagaimana struktur dari teks LHO yang baik. Nah, di sini adakah yang sudah mempelajari dari strukturnya? Jadi bisa menyebutkan struktur yang baik dari teks LHO itu seperti apa? Silahkan, Mbak Bella. Ya, ya benar sekali ya, baik sekali untuk Mbak Bella sudah menyebutkan teks strukturnya. Nah, struktur teks LHO ini secara umum ada 3 bagian penting. Yang pertama adalah pernyataan umum yang berisi mengenai klasifikasi dan juga definisi. Yang kedua adalah deskripsi bagian. Biasanya terdapat 3-2 alinea mengenai teks deskripsi. Yang selanjutnya, deskripsi bagian ini terdapat definisi umum, definisi manfaat, dan juga definisi bagian. Yang selanjutnya adalah bagian kesimpulan. Nah, bagian kesimpulan ini biasanya terdapat pada bagian akhir dari teks yang memuat keseluruhan isi dari teks LHO yang disampaikan. Nah, selanjutnya adalah tujuan dari teks LHO. Tujuan dari teks LHO adalah untuk memberikan informasi mengenai suatu objek atau situasi setelah diadakannya investigasi, penelitian secara sistematis dan memperinci, mengklasifikasi dan memberi informasi aktual tentang orang, hewan, objek, atau fenomena. Nah, untuk implementasinya untuk kalian pada waktu jenjang SMA ini akan digunakan ketika kalian mengikuti studi tour besok atau observasi yang akan ditugaskan dari sekolah. Nah, untuk jenjang yang lebih tinggi, manfaat dari
teks LHO atau tujuan dari teks LHO tersebut adalah ketika kalian mengerjakan penelitian, mengerjakan tugas dari jenjang perkuliahan, maka teks LHO ini akan menjadi salah satu komponen penting dalam sumber atau informasi yang kalian butuhkan. Nah, selanjutnya adalah kaidah-kaidah kebahasaan dari teks LHO. Seperti yang sudah dipaparkan bahwa terdapat 4 bagian penting kaidah kebahasaannya. Yang pertama, menggunakan banyak kata benda atau peristiwa umum sebagai objek utama pemaparannya. Yang kedua, menggunakan kopula. Nah, di sini ada yang tahu kopula itu apa? Ya, benar sekali. Kopula adalah kata kerja definisi. Wah, cukup aktif sekali ya untuk pembelajaran kita pada pagi hari ini. Bagus sekali anak-anak. Nah, kata kerja definisi itu terdapat seperti adalah, merupakan, yaitu yang merujuk untuk penjelasan. Yang selanjutnya adalah menggunakan kata pengelompokan. Kata pengelompokan ini contohnya seperti dipilih, dikelompokkan, terbagi, terdiri atas. Nah, yang selanjutnya adalah menggunakan ciri istilah pada bidang ilmu tertentu. Jadi ketika kalian mengkaji bidang ilmu seperti geografi, maka kebahasaannya juga menggunakan geografi. Ketika bahasanya bidang kajiannya adalah bahasa Indonesia, maka kebahasanya juga menggunakan bahasa Indonesia. Seperti itu anak-anak. Baik, kita lanjutkan mengenai sesi kita selanjutnya, yaitu waktunya kuis. Di sini Bapak sudah siapkan linknya, sudah siapkan pertanyaannya yang bisa kalian akses di Google Classroom masing-masing. Nah, ini contoh dari teks LHO untuk untuk dikaji dan juga bahan acuan ketika kalian mengerjakan kuis di Google Classroom-nya nanti. Yang berjudul makhluk di bumi, seperti itu ya anak-anak. Oke, nah nanti yang pertama kalian akan masuk ke Google Classroom-nya dulu, kemudian mengerjakan pertanyaan yang ada di web quiz, lalu kita akan melampirkan hasil pekerjaan kalian di screenshot, lalu dikirim ke link Google Classroom yang sudah Bapak buat juga. Nah, nanti identifikasi bagiannya akan dilakukan setelah kalian selesai mengerjakan Google Classroom-nya. Baik, silahkan Bapak persilahkan waktu untuk mengerjakan. Selamat mengerjakan. Ya, baik anak-anak, sudah beberapa waktu Bapak berikan untuk mengerjakan kuis di Google Classroom-nya. Di sini apakah ada kesulitan saat mengaksesnya? Oh, ternyata ada yang error ya. Tapi tidak apa-apa kan, karena kita juga menggunakan wifi sekolah juga kan, tidak memakai kuota pribadi anak-anak. Oke, untuk tahap selanjutnya karena kita sudah memasuki penghujung pembelajaran, untuk pengayaannya Bapak ingin kalian untuk membentuk kelompok, di mana kelompok nanti saya pasrahkan kepada ketua kelasnya dan dibagi menjadi 4-5 kelompok yang beranggotakan, kalau 5 berarti 4 orang ya. Ya, nanti 4 orang saja, nanti kirim namanya kepada Bapak. Tugasnya adalah membuat dan juga mengidentifikasi teks LHO yang ada di internet, seperti itu. Nanti hasil pekerjaannya dikirim melalui email dari Bapak. Jangan lupa untuk hasil dari Google Classroom-nya nanti yang tadi sudah dikerjakan dikirim kepada forum yang sudah Bapak buat di Google Classroom. Baik, seperti itu anak-anak. Terima kasih kesempatannya kita pada pembelajaran pada pagi hari ini. Tetap jaga kesehatannya, tetap jaga kekompakan. Bapak yakin kalian bisa mengerjakan seluruh tugas dan juga tes. Walaupun kita sudah melalui pandemi ini, saya harap kalian tetap untuk semangat. Ingat, pelaut yang tangguh tidak keluar dari laut yang tenang. Kalian harus bisa tangguh dan juga semangat untuk menghadapi setiap tantangan-tantangan yang ada di depan kalian. Bapak akhiri, wabillahi taufik walhidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.